artinya kalah secara politik, kalah secara militer. Tapi di mata Allah secara agama mereka menang ya, syuhada. Jadi ini resiko kekalahannya di dalam jihad kecil. Sementara kalau kita bandingkan dengan jihad akbar, jihad yang lebih besar, bahkan jihad terbesar, satu orientasinya itu ke dalam, ke kita sendiri gitu ya. Ke kita itu artinya bisa secara pribadi ke diri kita, bisa secara kolektif kepada umat Islam secara kolektif. Artinya ya segala sesuatu yang ada dalam kita, kepercayaan yang kita punya, kebiasaan yang kita punya, praktik-praktik yang kita punya gitu ya. Nah, karena orientasinya itu kepada kita sendiri, maka objek dan sasaran jihadul akbar ini itu tidak nampak ya, disebutkan oleh para sahabat, oleh kita melawan musuh yang tidak nampak, ya. Tidak bisa apa namanya kita kenali secara fisik, bahkan melekat dalam diri kita. Itu satu. Yang kedua, tidak ada ruang dan waktu yang pasti. Jadi ini jihad yang terus-menerus kita lakukan sampai ajal, sampai kontrakan kita dunia ini habis, gitu ya. Jadi ini lebih jihad yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Jadi ini dari ruang ke ruang dan waktu aja sudah kelihatan ya batasnya. Kalau jihad kecil itu ada rentang pemulaannya, ada rentang akhirnya, dan ada lokasinya. Di mana dan kapan gitu ya. Tapi jihad akbar itu kapan aja, di mana aja kita melakukannya. Allah, kita dikumpulkan kembali malam ini pada majelis yang diridhoi Allah. Izinkan saya pertama-tama ingin menyapa para guru kita semua, para wakil talqin yang dihadirkan, dibisakan hadir bersama kita, para pengawal dan penjaga manaqib online. Ada Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, ada Romo Kiai Haji, ada Ayahanda Kiai Haji Anang Asari, ada Yang Mulia eh, sebagai pemangku hajat juga Profesor Romo Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra, ada Kakanda Kiai Haji Subhan Al Suboni dari Cirebon, ada Ayahanda Profesor Doktor Kiai Haji Edi Sunario, dan ada Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar. Juga untuk pengelola manaqib internasional yang luar biasa, Bunda Haya Sukmono beserta tim beliau yang bekerja luar biasa menjadi wasilah kita bersama untuk berkhidmat, beristiqomah, dan selalu mengingatkan diri, mengingatkan pikiran, jiwa, dan ruh kita bersama di dalam Thariqah Qadiriyah Nasabaniyah Ma'azurah Yasin Arasa ini. Dan para petugas manaqib yang bekerja dengan sangat baik malam ini. Kemudian yang berbahagia pemangku hajat, Ayahanda Romo Profesor Kiai Haji Sriadi Ahmsa Putra, semoga dengan wasilah manaqib online internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya untuk beliau, menyempurnakan kesehatan jasmani rohaninya, menambah Amin. semangat dan energinya, Amin. ya menjadi semakin bersemangat, semakin berhikmat, dan menjadi panutan inspirasi kita semua. Amin. eh Romo Profesor Hedi Amsa ini guru saya secara tidak langsung ya. Saya mengenal beliau sejak saya mahasiswa S1 Romo ya, belum selesai kuliah Mm, waktu itu, dan di waktu mm. itu di acaranya Pusat Studi Wanita di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ya. Itu kuliah Romo Hedi masih saya ingat sampai sekarang. Pemetaan teori-teori sosial dan teori antropologi. Luar biasa, dan itu Matur nuwun, Mas. pemetaan itu masih saya pakai sekarang untuk saat mengajar kuliah teori-teori sosial di Fakultas Filsafat di UGM. Alhamdulillah, sungguh sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berjumpa dengan beliau lebih intens dan belajar banyak dari semangat beliau menimba ilmu dan berkhidmat itu. Nah, izinkan malam ini saya kebetulan juga konteksnya dengan pencarian ilmu yang pernah kita singgung sebelumnya.
Dan salah satu bagian dari prinsip dan ajaran dalam Thariqah kita ini adalah jihad ya di dalam bulan. Kita sekarang memasuki hari ke-7 ya di bulan Jumadil Ula, dan bulan ini sangat kompleks, sangat kaya maknanya karena ada 10 huruf di situ, dan dimulai dengan sebuah prinsip atau sebuah makna yang sangat sangat mendasar, yaitu jihad ya. Nah, jihad ini sesungguhnya sangat sangat khas dalam dan bisa jadikan sebuah etos ya, etos yang begitu melekat, begitu melembaga, dan begitu istilahnya apa, meruhyah gitu ya di dalam ajaran Thariqah kita ini, eh, dalam banyak sekali hal ya, pelaksanaan jihadnya itu. Dalam kitab Fadlul Zuhur, karangan guru tercinta kita bersama pengarsa Abah, secara kategori kurang lebih kita diajarkan ada dua level jihad atau dua makom jihad kalau mau dikatakan begitu ya, yaitu jihadul asgor, jihad kecil, dan jihadul akbar. Nah, ini merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal, sangat tersohor, ketika diriwayatkan Rasulullah SAW bersama pasukan mukminin pulang dari Perang Badar, di mana Rasulullah dilaporkan menyampaikan perkataan, Roja namin jihadil asgori ila jihadil akbar, wahwa jihadun nafs. Kita telah berpulang kembali kepada satu jihad kecil dan akan menghadapi jihad yang lebih besar atau jihad akbar, jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu atau jihad dengan nafsu. Di dalam kitab Pengarsa Abah juga ada beberapa kutipan Al-Quran yang salah satunya ini sangat dekat, yaitu dari surat Al-Hujurat ayat 15 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi sumalam yartabu wajahadu wa amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humul shodiqun. Juga di surat yang lain, surat As-Saff ayat 10 dan 11 ya, di mana Allah bercerita tentang perdagangan yang akan menyelamatkan umat manusia atau kaum mukminin dari azab neraka yang sangat pedih. Ada begitu banyak uh, makna dan ajaran yang sangat mendasar di dalam, baik di dalam uh, hadis Rasulullah SAW tadi, juga di dalam surat Al-Hujurat dan surat As-Saff ya. Tapi kita malam ini akan mungkin membaginya. Kenapa uh, perang yang pertama yang dialami oleh kaum muslim, yang dilakukan oleh kaum muslim, yaitu perang Badar, yang cukup heroik ya dan cukup apa namanya melegenda di dalam tradisi sejarah kita, itu bahkan oleh Rasulullah dikatakan jihad kecil. Dan sementara ada perang lain yang menunggu, yang belum dilakukan atau belum dilaksanakan, seolah-olah belum dijalankan, sebagai jihad akbar, yaitu melawan hawa nafsu. Mungkin kalau bisa kita kategorikan, klasifikasi, dari situ kita nanti bisa menjadi penjelasan ya, letak jihadul akbarnya di mana ya, jihad yang besar. Nah, kalau jihad kecil atau jihadil asgor ini ada beberapa ciri yang jelas ya. Yang jelas adalah jihad yang diarahkan untuk melawan orang kafir atau kaum kafir, dan di dalam kitab Fadlul Zuhur ini bersama tentara-tentaranya. Nah, saya kira makna tentara-tentaranya ini bisa kita maknai bukan selalu bersifat fisik ya, berupa alat-alat kekerasan, pedang, panah, dan lain-lain. Atau kalau dalam versi sekarang itu militerismenya ya, senjata-senjata pembunuhnya, senapan, mesin, tank, termasuk drone-drone yang sekarang yang mengerikan itu. Tetapi juga instrumen-instrumen yang merupakan menjadi kekuatan dari kaum kafir. Jadi termasuk sistem kekafirannya, ya termasuk sistem ekonomi, politiknya,
institusinya, nilai-nilai yang melandasi atau mempertahankan atau melanggengkan sistem tersebut, norma-normanya, ideologinya yang banyak, praktik-praktik yang tersebar dan berubah yang dipertahankan di dalam sebuah peradaban kafir atau masyarakat yang kafir, dan kebiasaan-kebiasaannya yang menunjukkan derajat kekafiran. Dan ini bisa bermakna sangat luas dan mungkin kalau kita katakan kekafiran itu tidak selalu bersifat teritori begitu ya. Artinya di sini kaum muslim, di sana orang kafir secara teritorial. Pada kenyataannya di dunia kita sekarang ini sudah semuanya berbaur ya, sehingga kadang kita sulit mengalami kesulitan mengidentifikasi norma-norma keislaman dari dan memisahkan diri dari norma-norma kekafiran karena begitu membaur. Nah, kita kembali ke jihad kecil ya. Jadi jihad kecil ini orientasinya keluar dari diri kita ya. Saya, kita melawan kamu dan mereka gitu ya. Jadi kelihatan objeknya dan sasarannya, nampak, bisa kita identifikasi grupnya, orang-orangnya gitu ya. Meskipun nanti kalau kita bicara instrumen yang lebih eh, kompleks itu mungkin kita butuh analisis yang lebih jauh, misalkan kalau bicara sistem ekonomi atau sistem politik misalkan. Kemudian jihad kecil ini ada ruang dan waktu yang jelas ya, periode dan tempat yang jelas. Misalkan Perang Badar ya, ada periode persiapannya, ada tempat lokasinya di sekitar sumber Badar. Kemudian ketika selesai ya selesai ya, di mana hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW tadi, ketika kita sudah selesai perang berjihad kecil, itu artinya mengakhiri sebuah periode jihad kecil yang namanya Perang Badar gitu ya. Nah, bentuk kemenangan, maaf. Jadi ada waktunya jelas dan tempatnya jelas. Ketika itu selesai, ya selesai. Arti jihad kecil itu tidak selalu terjadi, gitu ya. Termasuk jihad-jihad yang lain, perang-perang menyusul ya, termasuk perang-perang yang atau pertentangan yang dihadapi kaum muslim selanjutnya ya. Kemudian kalau bisa kita katakan kemenangan dalam jihad ini artinya ya secara fisik kaum muslim, secara politik tidak terkalahkan, secara militer secara sistem tidak terkalahkan, tidak takluk dan tidak terdominasi secara fisik atau secara ekonomi oleh kaum kafir atau sistem kafir ya. Kekalahan artinya ya kematian, kemusnahan. Takluk secara politik dan terdominasi. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat eh, kekalahan dalam artian logika manusia, misalkan kematian, keterpurukan gitu ya secara politik, itu digambarkan dalam ajaran kita masih bagus ya. Kita misalkan mengenal konsep suhada, mereka yang gugur dalam peperangan membela agama Islam. Itu artinya kekalah secara politik, kalah secara militer. Tapi di mata Allah secara agama mereka menang ya, suhada. Jadi ini resiko kekalahannya di dalam jihad kecil. Sementara kalau kita bandingkan dengan jihad akbar, jihad yang lebih besar, bahkan jihad terbesar, satu, orientasinya itu ke dalam, ke kita sendiri gitu ya. Ke kita itu artinya bisa secara pribadi ke diri kita, bisa secara kolektif kepada umat Islam secara kolektif. Artinya ya segala sesuatu yang ada dalam kita, kepercayaan yang kita punya, kebiasaan yang kita punya, praktik-praktik yang kita punya gitu ya. Nah, karena orientasinya itu kepada kita sendiri, maka objek dan sasaran Jihadul Akbar ini itu tidak nampak ya disebutkan oleh para sahabat eh, oleh kita melawan musuh yang tidak nampak ya. Tidak bisa apa namanya kita kenali secara fisik bahkan melekat dalam diri kita itu satu. Yang kedua tidak ada ruang dan waktu yang pasti jadi ini jihad yang terus-menerus kita lakukan sampai ajal sampai kontrakan kita dunia ini habis gitu ya jadi ini lebih jihad yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Jadi ini dari ruang ke ruang dan waktu aja sudah kelihatan ya batasnya. Kalau jihad kecil itu ada rentang pemulaannya, ada rentang akhirnya, dan ada lokasinya. Di mana dan kapan gitu ya. Tapi jihad akbar itu kapan aja, di mana aja kita melakukannya. Itu ya. Terus yang ketiga, karena dia melawan diri sendiri, ini yang membuat
eh, jihad ini menjadi jauh lebih sulit dan jauh lebih berat dan jauh lebih tricky mungkin ya. Artinya kita tidak tahu sebenarnya kita ini sedang misalkan membersihkan diri atau mengotori diri gitu ya. Kita ada di jalan yang benar apa enggak. Jadi sangat sangat subtil apa namanya jihad ini. Dan ini berbeda dengan perang yang jelas ya. Kalau perang secara fisik di Al-Quran menggunakan istilah kotilun ya, kotilun fi sabilillah ada istilah itu. Dan harb ya juga sama, artinya itu secara fisik. Kalau jihad ini adalah usaha, niatan hati ya, niatan hati dan niatan fisik tubuh kita dan semuanya. Nah, di dalam, maaf sebelum saya lanjutkan, hal yang membuat jihad akbar ini menjadi akbar atau menjadi lebih sulit karena itu tadi kita melawan hal-hal yang melekat yang ada pada kita ya, sesuatu yang kita anggap itu kita banget, gue banget gitu ya. Hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita banggakan, hal-hal yang selama ini membuat kita merasa diterima oleh orang lain, menjadi diri kita. Tindakan-tindakan praktik-praktik yang kita nikmati, kita sukai. Dan jihad ini sangat personal karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu antara kita, diri kita aja sendiri. Sehingga dia menjadi sesuatu yang lebih lebih rumit, lebih berat karena berorientasi pada diri kita sendiri. Dan seringkali menghadapi diri kita sendiri itu jauh lebih sulit daripada menghadapi orang lain ya. Saya pribadi misalkan kalau kayak gini menasihati orang lain itu jauh lebih mudah gitu ya. Tapi ketika bicara mengorientasi untuk diri sendiri itu jauh jauh lebih sulit. Sehingga kata kenapa kita butuh orang lain untuk merubah diri kita kadang-kadang karena itu ya orang lain bisa membantu kita merubah diri karena menghadapi orang itu lebih mudah. Kita juga bisa membantu orang lain untuk berubah. Tapi membantu diri kita sendiri untuk berubah kadang jauh lebih sulit. Nah, ini yang sangat penting di dalam apa namanya ayat-ayat yang disampaikan oleh pengarsa Abah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat dan surat Sof dan surat Al-Maidah juga eh, ayat 35 ada dua instrumen atau dua aspek jihad ya ini ya. Yang pertama adalah harta dan kedua itu jiwa. Nah, ini menggambarkan dua hal tadi ya, aspek-aspek keduniawian, aspek-aspek sistemik yang kita produk manusia, harta itu kan artinya produk kita ya, buatan kita. Eh, dan kita berjihad dengan itu, dan jiwa. Nah, jiwa ini artinya sesuatu yang ada dalam kita, melekat, yang Allah buat untuk kita. Jadi ada dua hal ini ya. Nah, jiwa dalam bahasa Al-Quran ini di dalam surat Al-Hujurat, Al-Hujurat menggunakan kata nafsu ya. Eh, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim dan nafsu. Artinya ya ini merujuk kepada sejalan dengan hadis Rasulullah tadi ya jihadun nafs, jihad dengan nafsu atau jihad melawan nafsu. Ini dua makna yang beririsan. Jihad dengan nafsu dan jihad melawan nafsu. Nah, ini artinya ada dua tingkatan gitu ya. Bukan berarti kemudian kalau kita nggak punya harta kita nggak berjihad. Jihadnya pakai nafsu aja, lewat nafsu aja, bukan begitu ya. Karena keduanya pada kenyataannya saling melekat antara harta dan nafsu. Ada di dalam banyak Al-Quran dikatakan harta ini adalah sumber kesukaan, sumber kebahagiaan bagi manusia. Jadi sebenarnya dia pengikat nafsu kita. Sesuatu menyebabkan kita bahagia, sesuatu membuat kita senang. Dan itu dalam Al-Quran diminta kita gunakan untuk berjihad. Ya. Ketika dorongan untuk melepaskan harta dengan berjihad, ini kemudian kita masuk pada level nafsu. Karena nafsu lah yang menentukan ini harta mau pakai jihad apa enggak gitu ya. Nafsu kita, putusan kita, hati kita. Sehingga harta adalah sesuatu yang sebenarnya tidak otonom, objek terhadap diri kita ya, karena kita yang menentukan. Nah, nafsu inilah yang otonom. Sehingga kenapa jihad dengan nafsu itu sebenarnya jauh lebih rumit, jauh lebih berat ya. Kita bisa berjihad dengan harta, kita gunakan harta,
Itu kalau jihad dengan nafsunya udah selesai dulu gitu ya. Jadi ini seperti Abang beri mengatakan jihadul akbar itu adalah syarat bagi jihadul asghar sebenarnya ya karena kita berorientasi pada jiwa dulu. Kalau kita belum selesai pertarungan peperangan dengan diri kita sendiri, maka tidak mungkin ya kita bisa melakukan jihad kecil melawan orang kafir, melakukan sebuah instrumen mereka. Karena itu butuh dorongan jiwa, gitu ya. Jadi sebenarnya jihad kecil ini produk saja atau turunan dari jihad besar. Itu artinya nggak mungkin kita bisa melakukan jihad kecil kalau jihad akbarnya belum selesai. Nah, jadi mau tidak mau jihad akbar harus dilakukan dulu, yaitu dengan jiwa nafsu. Dan ini sesuatu proses yang pada kenyataannya cukup cukup panjang ya. Karena ada begitu banyak hal dalam diri kita. Sebenarnya pengalaman saya pribadi dan banyak ikhwan yang pernah apa namanya istilahnya confess kepada saya gitu ya. Di dalam thariqah ini kita diajarkan ada begitu banyak hal-hal yang dulu itu kita sukai, kita senangi atau hal-hal yang apa namanya dulu tidak kita lakukan itu kita paksa untuk kita lakukan gitu ya. Misalkan dalam hal amaliyah saja ya, bangun malam dari jam 12 lewat dikit kemudian melakukan mandi taubat dan melakukan amaliyah malam yang masih sekarang masih terasa berat gitu. Padahal biasanya kita enak-enakan tidur, nyaman gitu ya. Jadi nyaman tidur itu adalah bentuk kenyamanan fisik yang biasa sudah bertahun-tahun kita lakukan. Ini butuh usaha yang keras, butuh niatan yang keras, butuh jihad untuk melakukannya bangun malam. Nggak cuma sehari dua hari, tapi terus selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah itu adalah upaya kita mendisiplinkan diri yang tidak ringan. Baru setelah itu selesai, kita dilatih untuk mengikhlaskan waktu kita, mengikhlaskan kenyamanan kita sedang tidur, melawan rasa kantuk gitu ya, dengan energi yang kuat. Dan dengan begitu kita akan mampu kemudian melakukan amalia-amalia yang lain, apalagi kemudian yang lebih selasa lebih ringan ya. Misalkan ya ini relatif kalau dengan itu ya, misalkan apa sodakoh gitu ya, atau membantu ikhwan, berikan perhatian yang lebih besar kepada sesama ikhwan misalkan, itu akan terasa lebih lebih mudah apabila hati dan nafsu kita udah terlatih melaksanakan hal yang berat atau meninggalkan hal-hal yang dulu kita sukai gitu ya, menonton apakah film atau tayangan-tayangan yang kita sukai, belanja dan lain-lain misalkan. Kita kemudian dilatih berzikir, menikmati. Kita punya kenikmatan yang lain gitu ya. Dan zikir ini merubah perilaku kita, merubah orientasi rasa kita gitu ya dari kemenikmatan yang sifatnya keduniawian ke hal yang sifatnya lebih spiritual dan lebih abadi gitu ya, lebih esens dalam kalau dalam filsafat lebih esensial gitu ya. Dan itu pada praktiknya tidak mudah gitu ya. Tapi ketika kita lakukan, dia membuat banyak implikasi-implikasi dalam perilaku kita, termasuk cara kita merasakan, cara kita mendefinisikan mana yang nikmat, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Dan di tingkat tertentu merubah pola relasi sosial kita, bahkan ya dengan teman-teman dekat, dengan saudara, dengan orang lain gitu ya. Misalkan kita diajarkan untuk tidak mudah marah, tidak mudah dengki, tidak mudah ngiri misalkan, kemudian bersabar. Dan itu hal-hal yang sejauh ini semuanya merubah konstruksi diri kita menata sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Bersabar misalkan atau mengalah dalam sebuah persengketaan atau konflik gitu ya. Menghindari untuk melihat orang lain dengan cara tertentu atau berprasangka misalkan. Nah itu hal-hal yang dulu sering terlalu nyaman enak untuk ini kita nah lebih silakan. Dan itu menyebut artinya ada keimanan atau ketidak merasa sekiuran ketika jihad yang kita lakukan ini seperti merubah diri kita. Nah, saya pribadi juga saya rasakan beberapa ikhwan itu seperti ada semacam ketakutan, tidak biasa karena mengenal tidak mungkin saya itu menjadi orang lain atau sesuatu yang dulu tidak pernah dikenal gitu ya, merubah pribadi. Nah,
pada kenyataannya, masalahnya di sini karena kita merasa apa yang kita pandang diri kita itu adalah gue gitu ya. Padahal gue yang sekarang ini adalah produk sistem yang saya sebut tadi, sistem kepercayaan, kebudayaan yang sifatnya kafir, sifatnya goflah gitu. Dan itu kita yakini bagian dari kita. Nah, ketika itu mau kita rubah, kita lawan, dia menjadi lebih berat seolah-olah keegoan itu begitu melekat, begitu kuat. Dan kita butuh proses untuk yang panjang untuk mengenalinya. Sehingga di dalam bulan kemarin itu ada istilah apa namanya? Roin ya, kotoran-kotoran hati, penyakit hati. Nah, itu juga perlu dikenali ya, yang dan kenalinya kadang-kadang tidak bisa dengan akal kita, tapi dengan rasa kita yang merasakan. Ini benar nggak sih sifat kayak gini? Apakah ini semakin dekat kepada Allah apa enggak? Itu butuh sensitivitas. Dan itu harus latihan ya. Dan ini yang membuat praktek ini menjadi tidak mudah ya. Eh, Tapi begitu kita merasakan, kita punya sensor terhadap diri kita. Nah, kemudian ketika kita bisa melewati beberapa proses dalam jihad ini, yang kita hadapi ada sesuatu yang lebih besar, yaitu lingkungan kita. Sistem ekonomi yang kita hadapi, sistem politik, sistem hukum ya. Kemarin yang mengerikan Pak Profesor Mahfud MD menyatakan ada sekitar 3.000 hakim yang terlibat kasus mafia, maklar apa namanya, maklar kasus ya di Indonesia ini. Bayangkan, jadi betapa bobroknya gitu ya sistem hukum kita selama ini itu ya. Nah itu ngapain aja kata pemerintah. Nah itu kita hadapin gitu ya. Artinya itu nampaknya para hakim ini adalah muslim semua. Kita ada dalam unsur muslim, tapi mereka melanggengkan ya praktik-praktik manipulasi kasus, manipulasi undang-undang, manipulasi hukum, memain-mainkan yang sesuatu yang sesungguhnya sangat tidak Islami gitu ya, sesuatu yang tidak jujur, sesuatu yang kebohongan sistemik ya, dan menjadi suatu kebiasaan, menjadi sebuah praktik yang seolah ya kayak begitu caranya. Seperti dulu kita melatih nyogok itu kayaknya sesuatu yang normal. Nah, normalisasi sebuah eh, kekeliruan itu sebenarnya sebuah kekafiran sistemik yang seolah melekat kepada sebuah lembaga yang dihuni banyak orang Islam. Nah, ini yang membuat dunia kita sekarang menjadi semakin rumit ya. Nah, ini ya bagian dari di tanda-tanda Dajjaliyah seperti kata Abah ini ya. Karena kita sudah sulit lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini tantangan kita semua berjihad ya. Dan kata kunci yang kita diajarkan di sini adalah selalu berzikir ya, mengingat Allah terus. Karena hanya dengan berzikir kita bisa mengatasi diri kita sendiri. Mau ngapain kita selain emang siapa kita? Mau mengajukan apa namanya diri kita ke sebuah apa klub sepak bola begitu atau tokoh tentu tidak mungkin ya, antitesis dari diri kita tidak lain tidak bukan adalah Allah saja ya, kalau kita melawan atau mengatasi diri kita itu semuanya adalah proses, tidak bisa dilakukan kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan itu hanya bisa kita lakukan melalui zikir yang ditalkinkan, ditambahkan dan terus jadi pertahankan, marilah kita bersama-sama bersyukur dan menjaga zikir kita, zikir sah dan zikir kafir, zikir kafi, oh maaf, zikir kafi sebagai bentuk dari proses jihad terus-menerus yang diajarkan dalam Thariqah Qadiriyah Nasabaniyah Mahasiswa Sinarasa PPK ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.